Cek, suaraku terdengar. Baik, kita mulai saja kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, thalabul ilmi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Az-Zahra, yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Ta'lim Az-Zahra, dan yang saya hormati Bunda Astri Ivo selaku pemateri pada kajian siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ariyanti Nur Hasanah sebagai MC pada kajian pagi hari ini, yang insya Allah akan memandu kegiatan pagi hari ini kurang lebih selama 1-2 jam ke depan. Baik, susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ketua Majelis Ta'lim Az-Zahra, yang keempat yaitu materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja mulai kegiatan pada pagi hari ini. Kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Siswa Marni. Kepada Kak Siswa Marni, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membacakan surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Syukran jazakillah khair kepada Kak Sista yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sedikit informasi. Jadi kajian pada pagi hari ini itu adalah kajian perdana dari Majelis Ta'lim Az-Zahra.
Selanjutnya yaitu mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ketua Majelis Ta'lim Azhar. Ada dari Majelis Ta'lim Az-Zahra, apakah ada yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata? Kalau misalkan ingin menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai Majelis Ta'lim Az-Zahra ini, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Sudah bisa menyalakan sendiri ya, Ibu. Kalau ada yang ingin menyampaikan. Ada. Baik. Kok itu kok nggak keluar ya? Kita coba ini nanti kalau bisa. Ada yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai Majelis Ta'lim Az-Zahra? Kalau misalkan memang tidak ada, kita langsung saja ke acara inti. Bagaimana? Tidak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja ke acara inti, yaitu materi. Materi pada pagi hari ini yaitu mengenai menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, yang akan disampaikan oleh Bunda Astri Ipo. Kepada Bunda Astri Ipo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suaranya kecil banget ya? Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Iya, belum jelas Mbak suaranya. Ini sudah saya upload ke ini, sudah saya nyalakan. Sudah ada suaranya, Bunda, tapi tidak terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar, Bunda? Suara saya jelas? Sudah. Ya, sudah, Bunda. Baik, kita ulangi lagi perjumpaan kita. Ini karena perdana mungkin jadi ada sedikit kendala terperdana juga. Insya Allah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda-Bunda Salihah, Mbak Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'du. Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insan alamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curah-curahkan kepada kita yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Nikmat iman, nikmat yang termahal, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat silaturahim, yang mudah-mudahan silaturahim kita pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, menjadi sarana kita untuk saling watawasau bil haq, watawasau bil sabr, dan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Karena
ilmu yang bermanfaat ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Bukan ilmu yang slogan atau titel yang banyak, tetapi misalnya yang memahami bahwa olahraga itu baik buat kesehatan, tapi tidak banyak semua orang mau berolahraga. Atau mungkin banyak orang yang memahami hadis la targob walakal jannah, ya jangan marah tempatmu di surga. Tapi tidak banyak orang yang mau sungguh-sungguh belajar memiliki ilmu bagaimana caranya untuk dia bisa menata emosinya, yang membangun marahnya itu marah yang konstruktif, tidak destruktif, karena yang diinginkan hanya kebaikan. Atau banyak orang yang memahami bahwa kejujuran itu adalah salah satu kunci al-kharinakan kita surga, tetapi banyak orang yang sulit ya untuk meninggalkan dusta. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini kita saling watawassaw bil haq, watawassaw bil sabr, saling mengingatkan, memiliki ilmu yang bermanfaat. Allah karuniakan kepada kita dengan pertolongan Allah, dengan taufik, Allah berikan kita kemampuan untuk mengenal Allah. Hablum minallah. Karena memang Allah ciptakan ini semua, dunia dan beserta isinya, manusia, kita, Allah ciptakan, Allah tempatkan kita di muka bumi ini, sebelum kita diperintahkan untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah perintahkan kepada kita untuk mengenal Allah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama, Allah turunkan kepada Rasulullah SAW kepada kita bahwa kita harus memiliki ilmu. Jadi Iqra di sini ya tidak hanya sebatas pemahaman belajar membaca, tapi belajar bagaimana kita mengenal Allah, agar kita memiliki hubungan yang baik, ya memiliki hablum minan nas, hablum minallah yang benar. Allah menurunkan, mengutus para nabi, para rasul agar kita benar yang menjalin hubungan dengan Allah. Ya ada ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ya Allah turunkan, Allah kirim, Allah hadirkan Rasulullah ke tengah-tengah kita agar kita memahami bagaimana dengan benar kita berhubungan dengan Allah. Ya, jadi kita beribadah harus benar. Ada ibadah-ibadah yang makdoh, ibadah yang khusus, ya yang dalilnya itu semua dilarang kecuali yang diperintah. Ya, karena hablum minallah, Allah Maha Suci, Allah hanya menerima semua ibadah-ibadah kita yang memiliki kesucian. Yaitu sebabnya ketika kita belajar fikih, Bunda Saleha, kita belajar tentang taharah, tentang bagaimana kita bersuci. Karena kita ini spesiesnya manusia yang punya banyak kelemahan, tempatnya khilaf dan banyak salahnya, ya Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita mendekat kepada Allah, ya yaitu bersuci. Dan manusia ini komponennya dua, ruh dan jasad, maka kita harus mampu mensucikan ruh dan jasad kita. Ya, ketika kita mengenal Allah, ya Allah yang menciptakan kita, Rob kita, Rob itu bermakna yang menciptakan, yang mengatur, ya, yang menjamin rizkinya. Ya, Rob itu tidak bisa diterjemahkan dengan benar dalam bahasa Indonesia karena memang memiliki dimensi yang begitu luas. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang mengatur kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus belajar Iqra tadi untuk bagaimana mengenal Allah, bagaimana menjalankan ibadah yang Allah suka. Karena ibadah itu bukan yang kita suka. Kalau tadi jam 3 pagi kita bangun itu secara hawa nafsu, pasti nafsu tidak suka karena sukanya tidur. Ya, apalagi tadi malam ya agak hujan rintik-rintik gerimis ya, tarik selimut itu lebih enak kita tidur gitu. Tetapi Allah minta kepada kita untuk bangun pada sepertiga malam. Ya, karena kita belajar, kita memahami bagaimana kita membutuhkan Allah, bagaimana kita meraih keridhaan, ampunan, dan ijabah semua doa-doa dan keinginan kita, maka kita bangun. Ya, jadi hablum minallah harus kita miliki dengan ilmu. Ya, ilmu yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita karena ilmu adalah cahaya. Ya, Bunda, kalau misalnya jam 3 pagi mati lampu ya atau tengah malam gelap gulita, dari kamar pergi ke dapur itu kalau nggak ada cahaya sulit, padahal itu setiap hari kita lalui. Atau misalnya Bunda disuruh memilih tinggal di hotel yang berbintang, lux sekali, tapi nggak ada cahayanya, mati lampu sama sekali.
atau di penginapan yang biasa, yang sederhana, tapi memiliki penekanan. Demikianlah ilmu yang bermanfaat yang harus kita miliki. Lebih daripada makan dan minum. Ilmulah yang memberikan kita cahaya dalam kehidupan kita. Karena ilmulah semua ibadah-ibadah kita diterima. Karena ilmulah yang bermanfaat, kita memiliki hubungan yang mesra dengan Allah. Ya, dengan tadi tahar bersuci, Allah ajarkan kepada kita lewat Rasulullah SAW kepada kita bagaimana ibadah-ibadah yang makdo dan ibadah-ibadah yang umum. Karena ibadah yang makdo ini harus memiliki syarat yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Jadi ketika niat kita lurus beribadah karena Allah, ikhlas, ya, dan syarat yang kedua adalah ittiba. Jadi nggak bisa kita cinta sama Allah, terus karena semangat, tadi sholat subuhnya 3 rakaat, itu nggak bisa. Atau kita semangat ingin mendekat kepada Allah, terus kita tidur di tanah lapang, lihat ke langit, ya, dengan hal-hal yang demikian yang tadi dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita. Harus kita pahami sholat, ya, sholat ini dalilnya semua dilarang, kecuali yang diperintah. Sholat ini Rasulullah terima langsung di Sidratul Muntaha untuk kita, bagaimana kita memiliki hubungan. Maka yang memiliki hubungan yang besar dengan Allah, yang tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah. Dia belajar bagaimana sholat yang benar, dia belajar bagaimana Rasulullah SAW sholat, karena Rasul bersabda, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Artinya kita mempelajari sunnah-sunnahnya, kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena sholat yang Allah perintahkan kepada kita memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Ketika azan berkumandang, Allah memanggil kita, hayya ala sholat, ya mari kita sholat. Allah menginginkan kepada kita agar kita meraih kemenangan, hayya ala falah. Tapi tidak sedikit orang yang sholat, dia tidak memahami apa yang diucapkan. Dia tidak mengerti dia berhadapan dengan siapa. Dan celakanya sholatnya tidak berdampak dalam kehidupan. Jadi ada beberapa tipologi orang-orang yang sholat dalam membangun hubungan yang mesra dengan Allah. Ada orang yang sholat di dalam sholatnya, dan dia sholat di luar sholatnya. Artinya sholatnya berdampak dalam kehidupannya. Para nabi, para rasul, ya, dia sholat di dalam sholatnya, dan dia sholat di luar sholatnya. Tetapi ada orang yang sholat di dalam sholatnya, tapi dia tidak sholat di luar sholatnya. Artinya apa? Artinya dia tidak menjaga hak-hak saudaranya, tidak menjaga hak Allah, tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dia bisa mengambil yang bukan haknya. Sholat, ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang Allah inginkan kita meraih kemenangan. Yang Allah inginkan dengan sholat yang kita tegakkan, mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang khusyuk akan berdampak ketenangan. Kalau orang memiliki hubungan yang mesra dengan Allah, dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang hidupnya tenang, dia memiliki hubungan hablum minallah yang begitu mesra. Dan kalau orang memiliki ketenangan, maka dia mampu menjalankan kehidupannya di dunia ini. Ingatkah kita ketika Rasulullah SAW pada perang Badar, Allah tidak mengaruniakan kepada Rasulullah tentara yang berlimpah, tidak memberikan alusita yang memadai sebagaimana lawan orang-orang kafir Quraisy, tetapi Allah memberikan ketenangan sehingga meraih kemenangan. Juga ketika kita belajar bagaimana kita mendidik anak sebagai kewajiban kita, ya, dalam menjaga amanah yang Allah karuniakan kepada kita, yuk anak-anak yang saleh-saleha, ya. Ketika kita memberikan ketenangan kepada anak-anak kita, kedamaian, keamanan, kenyamanan, maka apa yang kita berikan kepada anak-anak kita dapat diterima dengan baik. Jadi ketenangan adalah kunci suksesnya kehidupan kita di dunia menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Orang yang memahami
bahwa sholatnya itu sangat penting dalam kehidupannya, berupaya sholat di dalam sholatnya, artinya dia tentang yang sholat, dia tidak memahami apa maknanya, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ada orang yang di dalam sholatnya membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi ketika dia salam punya masalah, dia pergi ke orang yang nggak pintar dan ke orang yang nggak normal. Padahal ketika dia salat, lisannya mengucapkan, ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Tetapi ketika di luar sholatnya, dia tidak meminta pertolongan kepada Allah, dia ragu. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal tauhid uluhiyah. Bahwa hanya satu-satunya ilah, Allah, bukan yang lain. Tidak memahami tauhid rububiyahnya. Bahwa Rabbul Alamin yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang memberikan ketenangan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan ketika sakit. Maka ketika orang yang mengenal Allah, ya, di masa pandemik ini diberikan ujian terkena COVID misalnya, dia nggak panik. Dia tahu bahwa ini adalah takdir yang harus dihadapi dan dia ada dalam genggaman Rabb yang menyembuhkan ketika dia sakit, ketika dia berikhtiar. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita membangun hubungan yang mesra dengan Allah, mengenal Allah, tauhid uluhiyahnya, tauhid rububiyahnya, tauhid asma wal husna-nya. Bahwa Allah ada Rahman, Rahim, Allah adalah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan kita rezeki, bukan hanya di waktu tidak berpandemi, di dalam pandemi pun Allah yang memberikan kita rezeki. Allah Alimul Khabir, Allah memahami, mengetahui segalanya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang agung, maka kita mampu beribadah dengan benar. Karena memang sesungguhnya penciptaan kita Allah tujukan agar kita mampu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah, memiliki hubungan yang baik, ya bahkan sampai kepada derajat-derajat wali-wali Allah. Bunda Saleha, wali-wali Allah itu bukan orang yang bisa berjalan di atas air. Wali-wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang muttaqin. Orang yang memahami bahwa segala perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada dia itu bermanfaat dan menguntungkan dirinya. Dan dia hakul yakin bahwa seluruh larangan-larangan Allah adalah segala sesuatu yang merugikan dan membahayakan dia, maka dia berupaya untuk meninggalkannya. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin, Masya Allah. Orang yang memiliki semua solusi dalam seluruh permasalahan kehidupan, karena kehidupan ini ya pasti diuji. Ad-dunya darul musibah. Tetapi orang-orang yang bertakwa, wali-wali Allah, ada orang-orang yang memiliki jawaban-jawaban dari semua permasalahan kehidupannya. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa itu selalu Allah berikan way out. Allah berikan jalan keluar dalam kehidupannya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wali-wali Allah. Karena itu dalam membangun hubungan yang mesra kepada Allah, beribadah dengan benar, memahami apa yang kita baca, kita mampu sholat di luar sholat kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabaru ayatihi latazakara ulul albab. Karena Quran yang Allah turunkan yang penuh berkah ini agar kita mampu bukan hanya membaca tetapi mentadaburi, menghayati, mempelajari agar kita menjadi ulil albab. Orang yang mendalam berfikirnya. Orang yang membangun hubungan yang mesra pada Allah. Apa yang Allah yang perintahkan, maka dia sungguh-sungguh berupaya untuk menjalankan. Dan apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka dia berupaya walaupun tertatih-tatih hidupnya untuk meninggalkannya. Jujur. Jadi
Syarat kita berbahagia di muka bumi ini, Bunda Saleha, bagaimana kita menempatkan Allah dan Rasul-Nya dalam prioritas pertama dalam kehidupan kita. Maka setelah kita memiliki ilmu ini, setelah kita melatih diri kita untuk tunduk patuh, sami'na wa ata'na, walaupun kita tidak nyaman, walaupun kita tidak suka, walaupun hawa nafsu kita tidak terima. Tetapi apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Ketika kita melatih diri kita, ketika kita memiliki hubungan yang mesra ini, maka hubungan dengan manusia ya akan jauh lebih mudah. Karena hablum minan nas dibangun berdasarkan hablum minallah. Kita melihat saudara kita, sosok manusia sama seperti kita yang punya banyak kelemahan, tetapi juga punya banyak kelebihan-kelebihan. Jadi ciri-ciri orang mukmin itu ya, dia sibuk dengan kekurangannya sehingga dia tidak punya kesempatan lagi untuk melihat kekurangan-kekurangan saudaranya. Tidak fokus kepada saudara-saudaranya, tetapi dia fokus pada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri saudaranya. Ciri-ciri orang mukmin, dia melupakan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya yang dia ingat, yang dia sadari adalah kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan saudaranya. Sehingga dia bijak, dia berdamai dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya. Dia berusaha memaafkan karena dia juga sosok manusia yang ingin dimaafkan. Dia melupakan kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi kalau kita menginginkan derajat wali Allah, derajat muttaqin, itu ciri-cirinya ada di dalam Al-Quran. Dan kita tidak bisa mengklaim diri kita adalah wali Allah, diri kita adalah orang-orang muttaqin. Tapi kita melihat, mengevaluasi sejauh mana sifat-sifat orang-orang muttaqin ada dalam diri kita. Allazina yunfikuna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiz wal afinan aninas. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134 ada orang-orang yang dia gemar berinfak bukan hanya di waktu lapang tapi juga di waktu sempit. Sekarang di masa pandemik ini ya banyak orang-orang yang memiliki kekurangan, yang mungkin berkurang penghasilannya, mungkin kehilangan pekerjaannya, mungkin kehilangan kesempatannya. Tapi ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang ingin yang memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya, dengan manusia, dia berupaya membantu saudaranya. Saya beruntung tinggal di kompleks yang Masya Allah, tetangga-tetangga saya itu luar biasa baik hatinya. Ya, kenapa? Karena walaupun tidak aktif ikut, tapi kita punya grup satu komplek ini untuk memahami kalau ada yang sedang sakit, kalau ada yang membutuhkan pertolongan, dan ibu-ibu di sini Masya Allah mereka berkoordinasi ketika ada salah seorang yang tertimpa musibah, ya bahkan tukang sapu rumah kita, ya bahkan satpam kita yang memiliki keperluan, memiliki hajat, ya kita bermusyawarah bagaimana caranya kita bersama-sama bahu-membahu untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan solusi bagi mereka. Kenapa? Walaupun kita sendiri dalam hal ini kekurangan. Karena memang di masa pandemik ini menjadi ujian bagi kita dan ujian sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wal naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sebuah keniscayaan. Dalam Al-Quran Allah informasikan kepada kita sebuah keniscayaan akan aku uji, pasti diuji. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau lapang, mau sempit, pasti akan kami uji. Tapi bisyai'in, sedikit ujiannya, sedikit. Dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Berapa banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, saat ini sudah tidak ada lagi di sebelah kita. Tapi orang yang memiliki hubungan yang kuat, hablum minallahnya, dia hakul yakin ketika dia berupaya menjadi memposisikan dirinya, memiliki hubungan yang manis dengan Allah, memposisikan dirinya
menjadi orang-orang muttaqin, maka dia akan dipertemukan oleh orang-orang dari semua permasalahan kehidupannya, karena ujian yang sebuah keniscayaan ini, ujian yang Allah berikan kepada kita ini sesuai kemampuan kita, proporsional. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa setiap ujian-ujian Allah berikan kepada kita itu mampu kita hadapi. Allah tidak mungkin memberikan kita ujian di luar batas kemampuan kita, maka dia tenang. Dia tenang menghadapi saudaranya. Karena manusia itu diberikan freedom of choice, diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, ada orang yang mau masuk surga, tetapi ada orang yang tidak mau masuk surga. Kata Nabi, seluruh umatku itu masuk surga, tapi bagi yang mau. Bagi yang nggak mau, ya nggak masuk surga. Maka para sahabat bertanya, emang ada Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Ada orang memahami ayat-ayat Allah, yang memahami sunnah-sunnahku, tapi tidak mengamalkan dalam kehidupannya, maka dia enggan masuk surga. Orang tahu bahwa berdosa itu ya adalah ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu ketika berkata dia berdusta. Nah, ciri-ciri orang munafik ini, orang-orang munafik ini kita tahu tempatnya di neraka. Berapa banyak orang yang mudah sekali berdusta-dusta. Ada orang yang memahami bahwa menggunjing saudaranya, dia mengunyah bangkai saudaranya. Ya, yang lebih lucu lagi ketika puasa, baik itu puasa yang wajib di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah, dia tidak makan dan minum, ya, dia nggak makan bubur ayam, dia nggak makan roti, tetapi dia mengunyah bangkai saudaranya. Bagaimana puasanya diterima dan mendapat tempat yang tinggi, karena puasa ini Masya Allah satu ibadah yang pahalanya itu begitu besar, sama seperti pahala sabar, yang ketika nanti di hari mizan itu sulit untuk menimbang seberapa besar pahala kebaikannya. Demikian juga puasa, tetapi puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa yang menahan pandangannya, puasa yang menahan lisannya, puasa yang menahan pendengarannya. Ya, banyak orang menahan pandangan tapi tidak menahan lisannya. Atau ada orang yang menahan lisannya tapi tidak menahan pendengarannya. Dia membiarkan telinganya, pendengarannya mendengar teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangganya menggibah saudara yang lainnya. Jadi kalau gibah ini satu hal fakta, nyata. Kalau fitnah itu kan, kalau gosip itu kan fitnah ya Bunda ya. Kalau gibah itu dia satu hal yang fakta. Misalnya Mbak Asri itu kecil ya, memang saya tuh kecil juga, tapi ciptaan Allah ya kita ya Bunda ya. Pernah satu saat Ummu Aisyah radhiyallahu anha khilaf karena cemburu melihat Ummu Sofia memang punya peranakannya itu lebih kecil, mungil gitu. Terus dia bilang sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, Sofia itu kecil, pendek gitu maksudnya. Apa kata Nabi? Nabi mengingatkan, wahai Aisyah, ya Khumairah, lisanmu telah bisa menajiskan lautan. Padahal memang benar-benar posturnya kecil. Itu gibah. Kalau yang dusta, fitnah, ya gosip itu mungkin fitnah, gibah itu hal yang sesungguhnya ada dalam diri saudaranya, tapi dia tidak redo untuk dibicarakan. Kita semua tahu. Maka itu, ketika kita menginginkan habul minallah yang mesra, yang Allah berikan kita ketenangan, yang Allah berikan kita solusi dari semua permasalahan, yang Allah berikan kita kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil, yang Allah berikan kita kemampuan ilmu yang bermanfaat, kita sungguh-sungguh minta pertolongan untuk istiqomah. Nah, kita menjauhi itu semua. Dan kita ini dalam hablum minanas, Ukhti Saleha, jangan takut dibilang alim. So alim tuh Bunda Fulana. Bunda Fulana itu kan nggak mau ngomongin orang karena dia so alim. Nggak apa-apa dia bilang so alim daripada so kafir. Jadi ibadah yang kita upayakannya dalam rangka meraih hablum minallah, meraih derajat muttaqin, memiliki hubungan yang baik kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupannya.
Dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia dicintai orang, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia ingin dicintai. Dia tuh seneng kalau lihat tetangganya punya HP baru misalnya. Dia tuh seneng lihat tetangganya tuh punya kerudung baru gitu, nggak panas dingin gitu. Ada orang yang kalau ngelihat tetangganya itu punya HP baru, terus mulutnya miring gitu. Di sini sih insya Allah nggak ada. Ada orang yang ketika suaminya naik jabatan, temannya naik jabatan, terus ada orang yang pusing migrain ngelihat ada temannya, suaminya bisa naik jabatannya tapi suaminya enggak gitu. Orang-orang yang memilih bahwa hablum minannasnya itu adalah ujian ladang amal soleh dia. Dia seneng. Ya, dan ini nggak bisa pura-pura, Bunda. Kita nggak bisa pura-pura senang, nggak bisa pura-pura suka. Karena Allah memahami seluruh apa yang ada di dalam dada kita. Ya, dan alhamdulillah apa yang ada di dada kita itu, Bunda, kalau tidak kita keluarkan itu bisa kita gunting dengan istighfar, kita bisa hapus dengan taubatan kita. Ya, jadi membangun hablum minallah dan hablum minannas yang baik, yang mesra, yang indah adalah bagaimana kita selalu menegakkan sholat. Kita memahami ibadah-ibadah yang makdoh, ibadah kita nggak ngarang, ibadah kita sesuai dengan Rasulullah SAW contohkan kepada kita ittiba. Karena ketika ibadah hablum minallah tidak ada ikhlas dan tidak ada ittiba, maka ibadah semua itu tertolak. Sebagaimana kalau kita baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, ya ayat 103 itu ada orang-orang yang merugi. Dia berbuat amal-amal kebaikan, tetapi amal-amal kebaikannya hapus. Kenapa? Karena dia kafir terhadap ayat-ayatku. Artinya apa? To cover, menutup diri dari ayat-ayat Allah. Kafir itu maknanya menutup diri. Ada orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Ada orang yang mengambil sebagian ayat tapi meninggalkan sebagian yang lainnya, seperti kaum Bani Israel. Ya disuruh sholat, disuruh puasa, mau. Tapi disuruh berjihad, berinfak, nanti dulu. Pikir-pikir dulu. Tapi bagi orang-orang yang menginginkan hubungan yang selalu baik, bagi orang-orang yang menginginkan dia memiliki jawaban-jawaban dari semua permasalahan ujian dalam kehidupan kita, maka dia melawan hawa nafsunya, karena hawa nafsu ini wa ma ubari'un nafsi innan nafsa ma amaratun bisu. Jadi kalau kita mengenali diri kita, ya kita menelusuri jati diri kita bahwa kita ini manusia yang punya hawa nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi kita juga diilhamkan ketakwaan, kebaikan. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang-orang yang memunculkan, mengikuti kebaikan-kebaikannya. Dan sungguh rugi orang yang memperturutkan hawa nafsunya, karena nafsu selalu mengajak kepada kemungkaran, ila marahima rabbi, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah. Dia tahu bahwa hidupnya ini dalam keadaan perang. Ya, perang menata hawa nafsu dan perang melawan syaitan. Iblis itu, Bunda Saleha, sudah bersumpah akan aku halang-halangi perbuatan baik anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dan akan aku buat indah perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Jadi ada orang tuh yang korupsi, dia bilang apa? Ini kan untuk anak cucu saya. Jadi kelihatan indah tuh perbuatan maksiat. Atau ada orang yang meninggalkan Allah dan Rasulnya karena untuk wanita yang dia cintai, ya dia meninggalkan Islam untuk menikah dengan orang yang tidak satu akidah kepada dia. Apa dalih setan? Ini karena cinta. Jadi dibuat indah perbuatan maksiat yang dia buat. Ya, dia selalu menghembuskan was-was. Allazi yuwaswisu fis sudurin nas. Orang yang selalu bukan hanya, jadi setan ini jenisnya dari jenis jin, tapi juga ada dari manusia.
yang selalu membuat kita was, sehingga hubungan kita dalam kehidupannya. Tapi kita yang setiap hari memohon pertolongan Allah agar Allah berikan kita taufik untuk mengenal diri kita, untuk mengenal saudara-saudara kita, untuk menghidupkan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita. Maka kita memiliki nasihat. Ad-dinul nasihat. Islam itu, agama itu nasihat. Maknanya apa? Nasihat itu, Bunda Saleha, tidak sedikit maknanya. Banyak orang yang memahami nasihat itu bermakna cuma memberikan masukan, kritikan, memberikan peringatan. Padahal sesungguhnya nasihat ini, Bunda, memiliki makna yang begitu luas. Nasihat itu apa? Bermakna jujur, sungguh-sungguh, murni, sebagaimana tobatan nasuha. Ya, tobat yang sungguh-sungguh. Tobat nasuha itu tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang jujur, tobat yang murni, nggak ada kepentingan duniawi, tobat yang kita lakukan semata-mata untuk memiliki hubungan yang baik, hubungan yang mesra dengan Allah, dengan perbuatan-perbuatan khilaf, perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa. Karena kullu bani Adam itu khata'. Memang kita anak cucu yang Adam ini, keturunan Adam memiliki banyak salah dan dosa dan khilafnya. Tapi wa khairu khata' illa at-tawwabin. Tapi orang yang terbaik dari mereka adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat, orang yang memperbaiki diri. Jadi nasihat itu seakar kata dengan nasuha, tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Maka nasihat adalah bagaimana kita sungguh-sungguh, ya, bagaimana kita jujur, bagaimana kita tidak memiliki kepentingan apapun duniawi untuk menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia. Memberikan nasihat. Dan kalau kita memberikan masukan, kita memberikan kritikan, karena ini memang juga sebuah kewajiban, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bil sabr, wa tawassaw bil marhamah, tetapi kritikan atau peringatan, nasihat yang kita berikan penuh kasih sayang. Narasinya itu narasi persaudaraan. Bukan narasi untuk menyudutkan, ya, apalagi menjatuhkan, ya, kamu tuh ya. Tapi sungguh-sungguh dalam interaksi kepada manusia ini bahwa kita menginginkan dia lebih baik lagi, tapi dengan penuh kelembutan, penuh cinta. Sebagaimana kita pun ingin ketika orang memberikan kita masukan, ketika orang mengkritik kita dengan adab, dengan akhlak yang mulia. Memang ini satu hal yang mudah diucapkan, tapi perlu latihan untuk mengamalkannya, termasuk yang berbicara. Karena kita ini manusia lemah, kita ini tempatnya salah dan dosa. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, sulit kita untuk melihat saudara kita sebagaimana kita mencintai dia, sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi diri kita. Tapi dengan pertolongan Allah, kita menjadi orang-orang yang visioner. Kita itu nggak mau gibah saudara kita itu bukan karena kita ini ingin dibilang so alim, so suci, tapi karena kita tidak sanggup menanggung resikonya, tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Jadi visioner. Karena kita sudah belajar, ya, kita tiap hari menuntut ilmu, kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 112, Allah bertanya kepada manusia nanti di hari akhir, berapa lama kamu tinggal di bumi? Maka mereka menjawab 1 hari atau setengah hari saja. Jadi Bunda Saleha, uktifilah, worth it. Kita berjuang, kita bersungguh-sungguh, ya, kita berlatih untuk memberikan yang terbaik kepada saudara kita. Jangan sampai hubungan kita kepada Allah baik, tahajud kita baik, puasa kita baik, infak kita baik, tetapi kepada tetangga kita menzolimi dia. Ada perempuan, ya, pada zaman Rasulullah
yang tiap malam Qurannya banyak ini di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita puasa bukan supaya disayang sama suami, bukan supaya badan kita langsing, tapi kita puasa agar kita mampu melatih diri kita untuk mendekat kepada Rabbun Alamin. Allah yang memberikan kita ya kehidupan, menghidupkan, mematikan, yang memberikan segalanya kepada kita. Ya, kalau suami ya berikan kita rumah, berikan kita motor, ya, berikan kita uang belanja, tapi Allah yang memberikan kita suami. Bahkan Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang menggenggam kehidupan kita. Maka mengenal Allah adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ukhti salihah. Sehingga ibadah yang kita lakukan, ibadah yang diterima, bukan ibadah yang tertolak. Baik kepada Allah, juga kepada manusia. Wabil khusus kepada orang tua. Walaupun kita ini ya sudah ibu-ibu, bahkan mungkin sudah punya cucu, tetapi ketika orang tua kita masih ada, itulah salah satu pintu surga yang ada di muka bumi. Kita berbakti, bertakzim kepada mereka. Ya, kepada suami, Masya Allah, itu adalah salah satu pintu surga. Suami kita itu adalah neraka atau surga kita di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang wanita, ketika suaminya wafat dan suaminya redo, dia menegakkan sholat, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kesucian dirinya, dia menjaga kesucian jiwanya. Dan ketika suaminya wafat, suaminya redo kepada dia, maka dia boleh masuk surga lewat pintu mana yang dia sukai. Masya Allah. Lewat pintu mana? Jadi kita ini para perempuan, surganya tuh nggak jauh-jauh, ada di rumah kita. Takzim kepada suami. Qawam. Mereka pemimpin kita. Raih keridoannya. Ya, kalau para sohibiyah itu dia nggak mau tidur kalau berselisih gitu, kalau punya dia rasa dia melakukan kesalahan khilaf kepada suaminya, dia ambil tangan suaminya, dia pegang ayah redo nggak maafin aku? Ya, aku butuh sekali maafmu. Kalau ayah belum redo, belum bisa memaafkan, aku nggak bisa tidur. Insya Allah ya. Dan ini nggak bisa dibikin-bikin, Bun. Ini datang dari hati yang memiliki hubungan yang besar dengan Allah. Sehingga dia mudah untuk beramal saleh. Amalnya saleh, nggak ada yang salah. Karena dia lakukan dengan ilmu. Yang memiliki hubungan yang baik kepada tetangganya. Ya, banyak hadis tentang keutamaan tetangga, kata Ummu Aisyah, sampai-sampai Ummu Aisyah berpikir tetangga itu bisa mewarisi hartanya. Bisa mewarisi harta manusia. Karena begitu utamanya tetangga ini saudara kita lebih dekat daripada saudara kandung kita yang ada di kampung. Dan ciri-ciri orang mukmin itu apa? Orang lain itu aman dari lisan dan dari tangannya. Jadi inilah yang harus kita bangun, ukhti salehah, bagaimana kita beribadah dengan benar, dengan ilmu, ya, kita menghidupkan sunnah. Sebenarnya kalau kita menginginkan hablum minallah dan hablum minas yang baik itu, ya, kita tuh tinggal belajar sirah ya. Kita harus punya kajian, mudah-mudahan kajian Az-Zahra ini ada kajian khusus sirah, kita membahas tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Agar rumah kita ini, ukhti fillah, bisa menjadi sekeping surga yang ada di muka bumi, baiti jannati. Kalau kita melihat rumah Rasulullah SAW, ya, ukhti fillah, bunda-bunda yang sudah umroh, ya sudah haji, datang ke Raudhah, lihat betapa tidak besarnya rumah Rasulullah SAW. Yang mereka miliki rumah yang kecil. Rasulullah SAW dengan para istri-istrinya, tapi mampu menjadi sekeping surga yang ada di muka bumi. Dan kita nggak boleh labun dekat kepada Rasulullah, kepada keluarganya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada kata
kalau kita biasakan. Sabar, ikhlas, khidmat kepada suami, khidmat kepada anak-anak, khidmat kepada tetangga. Itu awalnya sulit, karena tadi kita punya fujur, punya takwa. Kita ini spesiesnya bukan malaikat yang diciptakan khusus untuk taat. Tetapi kita ini manusia yang diberikan ujian lewat hawa nafsu, keinginan-keinginan, dan godaan syaitan. Tinggal kita memilih. Kita mau jadi memiliki hablum minallah, punya hubungan yang baik kepada Allah, atau hablum minasyaiton. Kita memiliki hubungan yang baik dengan syaitan. Emang ada, Bun, orang yang punya hubungan baik dengan syaitan? Iya, kalau dia melaksanakan apa yang hatinya, hawa nafsunya inginkan, yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, ara'aita man iftaghaza ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Walaupun lisannya mengucapkan Tuhannya Allah, tetapi yang diikuti hawa nafsunya. Enak aja itu tetangga saya, buang-buang sampah sembarangan. Saya udah sapu ini habis-habis. Dia buang sembarangan. Dan terus-terusan. Nah, nasihat tadi. Dengan jujur, ketulusan, menginginkan kebaikan bagi tetangganya, bagi kita, bermusyawarah. Jadi apa yang kita baca kita amalkan. Apa yang kita tahu tidak boleh, kita berusaha tinggalkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah ya Rabb, mampukan saya reda, mampukan saya sabar, mampukan saya ikhlas. Tapi setelah berdoa, amalkan. Lakukan, jalan. Jangan cuma berdoa, tapi terus diam. Terus berharap orang lain itu baik seperti kita, nggak bisa. Harus mengajak, harus menerima. Sebagaimana kita juga ingin diterima kekurangan-kekurangan, salah dan khilaf kita. Ini semua ada pada diri Rasulullah dan pada keluarganya. Tapi banyak umatnya itu rabun dekat. Itu kan Nabi, itu kan istri Nabi, saya kan perempuan biasa. Memang suami kita bukan Nabi, bukan Rasulullah SAW. Tapi suami-suami kita adalah suami-suami yang sangat mencintai beliau. Kita ini bukan Ummu Khadijah, kita ini bukan Ummu Aisyah. Tapi kita perempuan-perempuan yang sangat mencintai beliau. Sehingga sifat-sifatnya, kebaikan-kebaikannya kita pelajari dan kita berani mengamalkan. Memang makomnya berbeda, pasti jomplang. Tapi Allah cinta bukannya kepada Nabi dan para Rasulnya, bukannya kepada keluarga Nabi dan keluarga Rasul, tapi Allah cinta kepada hamba-hamba yang sungguh-sungguh berjihad. Jadi jihad itu, Bunda, bukan hanya menopang senjata, pakai baju besi, dengan alusita. Jihad itu apa yang paling berat? Melawan hawa nafsu. Ingatkan kita ketika perang Badar dimenangkan Rasulullah SAW beserta para sahabat yang sangat jomplang. Rasulullah dan para sahabat cuma 300 orang, itu pun banyak yang aki-aki, banyak yang rambutnya dicat hitam untuk menggetarkan musuh yang ada ribuan, yang alusitanya itu komplit. Ya kalau dilihat itu nggak mungkin menang Rasulullah SAW pada kafir Quraisy pada perang Badar. Tetapi Allah berikan ketenangan, Allah berikan kemenangan, maka bersukacita para sahabat. Tetapi apa sabda beliau? Wahai sahabatku, ada satu perang yang jauh lebih berat daripada perang Badar yang kita lalui ini. Para sahabat sampai lemas, wahai Rasulullah, perang apa lagi itu? Perang melawan hawa nafsu kita. Itulah ujian kita. Bagaimana kita menata, kita menghilangkan nggak mungkin. Tapi dengan ilmu yang bermanfaat, dengan taufik dari Allah, dengan pertolongan Allah, kita mampu menata. Kita rajin berlatih. Ya, kita mau memperbaiki, kita jujur. Ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita, hal-hal yang menjadi kekurangan kita terima dengan ketulusan, dengan kebaikan. Karena yang diinginkan adalah kebaikan. Tapi kenapa tidak semua umatnya mampu menghidupkan sunnah? Karena tidak ada 3 hal dalam kehidupannya. Liman kana yarjulaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira.
dalam kehidupan liman kana yarjulaha wal yaumil akhir, yang orientasinya itu bukan hari akhir, orientasinya itu dunia, yang orientasinya hawa nafsu, apa yang dia rasa. Wa zakarallaha katsiran, orang yang tidak berzikir pada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Padahal zikir, mengingat Allah adalah satu kunci yang harus kita pegang erat-erat agar kita mendapat ketenangan, tenang ketika diuji. Baik ujian-ujian kesempitan, sakit, begitu juga ujian-ujian kelapangan, kesenangan, kita tidak kufur nikmat. Kita yang sehat, kita yang masih memiliki keluasan, kita mau memberikan kepada saudara-saudara kita. Kita mau menata, menahan emosi, amarah kita. Dan kita memaafkan saudara-saudara kita. Dan Allah senang kepada hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Jadi harus ada 3 kunci dalam kehidupan kita agar kita mampu menghidupkan sunnah dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan nyata kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai anggota masyarakat. Liman kana yarjulaha. Hidup kita harus berharap kepada rahmat Allah. Fokus pada rahmat Allah. Sehingga ujian-ujian yang datang itu bisa kita jawab. Jadi kalau hati kita tenang tuh Bun, batang otak kita terbuka. Kalau batang otak kita terbuka, itu sistem limbik kita itu baik bekerja. Wal yaumil akhir, kita itu visioner. Saya tuh tidak mau menzolimi suami saya, tidak mau galak-galak sama anak saya, karena nanti pertanggungan jawabnya itu sulit. Saya tuh nggak mau tidak punya waktu untuk orang tua saya dengan alasan sibuk, banyak pekerjaan, ya, tetapi ridha Allah ada pada ridha orang tuanya. Ada pada, kalau kita istri, ada kepada ridha suaminya. Dan kita berzikir, mengingat Allah ya dengan hati kita. Jadi ada orang bertanya kepada saya, Bun, saya udah istighfar tapi kok saya masih tetap marah ya. Karena zikirnya baru di lisan. Belum merasuk ke dalam dada dan belum diamalkan dalam perbuatan. Jadi sabar itu kan apa? Menahan nih, al-habs, menahan itu dengan apa? Hawa nafsu kita, menahan lisan kita. Menahan apa? Anggota badan kita dari perbuatan zalim. Itu makna sabar. Bagaimana ya hal ini ada dalam kehidupan kita, maka hablum minan nas akan terjalin baik. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Ingat ya, ukhti saleha, nanti di yaumil akhir ada orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang pekerjaannya atau usahanya habis, tetapi orang yang bangkrut nanti di yaumil akhir adalah orang yang datang dengan pahala umroh yang banyak, datang dengan pahala tahajud yang banyak, datang dengan puasa sunnah yang banyak, tetapi apa? Tetapi habis karena dia menzolimi saudaranya. Wahai Allah, dia telah menggibah aku. Wahai Allah, dia telah mengambil yang milikku. Wahai Allah, dia tidak memberikan hakku, maka semua kebaikan-kebaikan itu habis menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya dari kebangkrutan ini. Mudah-mudahan Allah tolong kita agar kita menjadi hamba-hamba yang mencintai saudara kita sebagaimana kita ingin dicintai. Kita menginginkan kebaikan, kita bisa senang dengan saudara-saudara kita dengan apa yang mereka rasakan, dan kita merasakan juga kesusahan apa yang mereka rasakan. Dan dengan ini yang kita terus berjuang meminta pertolongan sampai Allah tolong kita, sampai kita bertemu dengan Allah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Arianti ya. Saya berikan kesempatan untuk kita diskusi karena mudah-mudahan dengan diskusi nanti akan jauh lebih seru ya, jauh lebih banyak lagi ilmunya, dan saya juga pengen punya banyak ilmu dari bunda-bunda semuanya. Silakan Arianti. Wah, Masya Allah. Syukran jazakillah khair Bunda Estriko untuk penyampaian materinya. Dan ini Masya Allah banget ya. Jadi kesimpulannya syarat bahagia kita itu ketika kita menempatkan Allah dan Rasulnya itu menjadi prioritas utama dalam
kehidupan kita. Gitu ya. Semoga baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Bunda Asri, boleh raise hand atau boleh langsung unmute, dan nanti yang ingin bertanya melalui kolom chat juga dipersilakan. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya dari bunda-bunda? Ini materinya bagus banget loh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Astri Ivo yang saya hormati, saya ingin bertanya tentang tadi yang disampaikan tentang hablum minanas. Hablum minanas di dalam yang disampaikan itu khususnya untuk yang sekarang kita bahas, apakah hanya untuk dengan sesama orang Islam atau tidak? Kemudian yang sering tadi disampaikan kan dengan menggibah saudara atau siapapun yang disebut dalam kata saudara itu, siapa itu? Sesama Islam atau bukan? Baik. Ini pertanyaannya cerdas banget ya Bunda, yang kritis. Karena memang ini kelihatan sekali bunda-bundanya yang memang pengen punya hubungan yang mesra sama Allah gitu ya. Ya ternyata memang Bunda ini di dalam surat Al-Maidah ayat ke-8, Allah perintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Ya, berlaku adil. Jadi saudara kita di sini adalah bukan hanya saudara seiman, ya, walaupun memang saudara seiman ini satu hubungan persaudaraan yang sangat kuat. Bahkan saudara seiman ini Bunda lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Kalau persaudaraan nasab itu bisa putus ya dengan berbagai macam kendala, dengan berbagai macam masalah, dengan harta, waris dan perkawinan dan segala dan lain sebagainya. Kalau persaudaraan Islam ini, satu agama ini, itu sampai ke yaumil akhir. Bahkan ada yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Tetapi dalam hablum minannas, hubungan yang baik, selama dia tidak memerangi kita, selama dia tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, ya, dia punya hak yang sama sebagai saudara kita. Dia ketika sakit kita besuk, kayak ketika dia kesusahan kita jenguk, kita bantu, ya. Artinya saudara sesama satu ras manusia. Ya, apapun dia beragama atau tidak beragama, ketika dia mendapat kesulitan, maka kita wajib membantunya. Jangankan saudara berbeda agama ya Bunda ya. Ada satu cerita kisah ketika seorang perempuan pendosa, perempuan pezina yang memberikan minum kepada anjing. Yang dengan asbab itu Allah karuniakan taufik dan dia masuk surga. Bayangkan betapa rahman rahimnya Allah kepada kita. Al-Muhsin yang sangat baik kepada kita, yang menginginkan kita kebaikan. Ya, jadi bukan hanya kepada non-muslim. Ya, tetangga kita non-muslim, tetangga saya orang Bali ya, orang Hindu, tapi kita sama-sama saling menjaga. Di mana ada satu saat ya memang tidak menyalakan TV, tidak menyalakan lampu ya. Jadi kita menghormati, memberikan hak kesempatan kepada mereka untuk beribadah dengan caranya. Tapi ketika kita punya kebaikan, misalnya saya tuh suka tuker-tukeran kopi, tuker-tukeran mangga sama beliau gitu, suka sesama teman-teman, kita harus hablum minannas yang baik. Artinya kita memberikan hak-hak sebagai sesama manusia. Tetapi ketika menyangkut akidah itu ada batasan-batasannya, misalnya pernikahan, ya, waris dan lain sebagainya, pemimpin. Kan ketika pilkada kan heboh tuh ya kita itu, karena jangankan kita yang masih awam ini, ada orang-orang yang banyak ilmunya bisa memberikan contoh atau pilihan-pilihan yang membuat umat itu bingung ya. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran kalau melarang kita untuk memilih pemimpin yang tidak seakidah dengan kita. Itu jelas itu, bukan hanya satu ayat di dalam An-Nisa, di dalam surat-surat yang lainnya. Jadi ada batasan-batasannya kalau sesama manusia ya, walaupun tidak seakidah, kita wajib berbuat kebaikan sama dia. Mudah-mudahan menjawab ya Bunda. Terima kasih Bunda, saya bisa menerima dan sudah bisa memahami. Afan Bunda. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya bisa
saja on mic atau chat. Saya dari Kalau memang nggak ada, kita sudahkan saja pertemuan kita atau kita tambah untuk memanfaatkan waktu. Silakan Bunda. gimana nih untuk para jamaah, para bunda-bunda? Maaf, karena belum ada yang nambah pertanyaan, saya yang akan nambah pertanyaan. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Mohon maaf. Iya, Mohon cerdas maaf kalau Bunda. Memanfaatkan mohon maaf, waktu ya. iya, Betul, Bu. sayang sekali. Mohon maaf kalau saya cerewet. Enggak. Cerewet tuh kalau ibu harus cerewet, tapi cerewetnya syariah kok, Bu. Tadi Bunda sampaikan kan masalah tentang bagaimana kita memberikan kritikan atau menyampaikan sesuatu kepada sesama teman ya Bu ya. Tadi disampaikan narasinya tidak menyudutkan atau menjatuhkan personal atau harus dengan kasih sayang, ya kan? Kalau dulu kita kan selalu dia menjaga lisan, tapi sekarang kan juga bisa harus dengan menjaga jempol ya. Termasuk Bun. Iya kan, samakan ya, sifatnya sudah setara ya antara menjaga lisan Ya. dengan menjaga jempol. Ya, Nah, betul. bagaimana kita mengamalkan salah satu hadis yang mengatakan bahwa sampaikan walaupun hanya satu ayat, iya kan? Iya. Kan ada itu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa dengan baik yang menerima maupun menyampaikan ketika membaca sharing atau membaca postingan yang forward atau membaca tulisan-tulisan itu, bagaimana kita menyikapi baik yang sebagai membaca maupun yang menyampaikan. Baik Bunda, Masya Allah. Jadi ini pertanyaannya lagi-lagi pertanyaan cerdas ya. Maksudnya Bunda nih, kapan sih pengajian berikutnya? Bunda siapa nih Bun? Kok nggak ada nama? Ada Ering. Bu Erin ya. Iya. Jadi Ering Bu. Mbak Arianti nanti next kajian mendingan Bunda Ering aja yang kasih materi karena kritis sekali. Nggak apa-apa Bun. Baligo ayah. Ampun. Jadi gini, nggak boleh malu Bun. Saya juga cuma menyampaikan apa yang saya bisa kok, dan yang berbicara belum tentu lebih pintar daripada yang mendengar. Jadi kita sama-sama sharing, sama-sama watawasobil haq, watawasobil marhamah. Jadi Bun, kalau kita itu kan tadi kita dari awal kita selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang berhak. Rabbi zidni ilma wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Kita meminta perlindungan agar kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya gini, ketika kita belajar, misalnya kita membaca Al-Qur'an, setelah kita membaca, kan tadi saya sampaikan surat Sad ya, bagaimana kita diwajibkan juga untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi ketika kita meyakini, sudah membaca, mentadarus, kita mentadabur, itu kita harus dengan ilmu, dengan guru, ya harus dengan guru yang profesional, yang itkon dalam bahasa agamanya itu, yang memang dia menguasai fikih, menguasai bahasa. Karena nanti dalam kajian tadabur itu kita memasuki satu sesi namanya asbabul nuzulnya, ayat itu turun kenapa, gitu ya. Jadi kita tahu kenapa sih harus berkata-kata dengan lemah lembut, harus berkata-kata tuh dengan baik, jangan menyakiti ya, sebagaimana surah Ali Imran itu tidak boleh keras, karena kalau kita ngomong keras tuh kamu akan menjauhi. Bunda tahu nggak ini asbabul nuzulnya kenapa? Ketika perang Uhud, bayangin loh, perang Uhud ini kan salah satu salah satu kesalahan fatal dari tentara-tentara pemanah yang turun tuh di Bukit Ruman ketika perang di Uhud. Itu kan gara-gara tentara yang turun itu terjadi sampai banyak menjadi syuhada ya. Tapi turun ayat. Ya, jangan engkau tuh keras. Karena kalau kita kasar, kalau kita keras, orang itu akan menjauh. Ini asbabun nuzul turunnya surat Ali Imran ini. Nah, ketika Bunda menyampaikan katakanlah itu walaupun pahit, Bunda harus tahu asbabul wurudnya namanya. Kenapa Rasulullah SAW bersabda seperti itu? Jadi
urut itu gini, ini satu jenis makanan saya pikirnya, makan mungkin buah mangga tuh. Dia borong ya berkarung-karung karena dia penjual, dia akan menjual lagi di pasar Madinah. Dia borong nih semuanya. Ya sampai 2 gerobak gitu. Berborong buah mangga ini. Dia borong semua. Tetapi ketika sampai di pasar Madinah, dia lihat itu banyak juga buah mangganya yang rusak. Ada yang gompel, ada yang belum matang. Pokoknya banyak cacat, banyak salah. Sehingga dia memilah-milah untuk menjual dengan kepada penjual di pasar Madinah dengan buah mangga yang baik. Nah, terus kan banyak banget nih yang jeleknya. Yang mungkin nggak ketahuan ya, mungkin masih mengkel, mungkin orang awam tuh kalau ibu-ibu belanja nggak tahu bahwa ini nggak manis. Tapi karena dia memang penjual buah, dia tahu nih, ini kayaknya nggak manis, ini buahnya nggak bagus, dia tahu. Tapi karena ini orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah, belum minaulahnya baik, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, celaka aku nih udah ngeborong begini banyak buah mangga, tapi ternyata banyak juga yang jelek. Yang kalau aku jual tuh pasti mungkin belum manis, mungkin ada gompel-gompelnya, mungkin dia nggak akan matang, kalaupun matang akan busuk." Yang orang awam tuh nggak bisa ngelihat, maka Rasul bersabda seperti ini, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jadi ini nggak berlaku kepada memberikan masukan kepada saudara kita, ya. Tapi jangan sampai itu kita salah memahami hadis. Jadi hadis ini hadis pedagang kepada pembeli. Jadi pedagang itu nggak boleh menutup-nutupi apa yang cacat dalam barang dagangannya itu, katakanlah walaupun itu pahit. Cuman banyak orang ya yang menempatkan salah untuk menyampaikan kepada saudaranya. Padahal itu dilarang. Ngomong yang pahit itu dilarang. Kalaupun memang faktanya pahit, disampaikan dengan penuh lemah lembut. Ya, ketika perang Uhud itu, ketika para pemanah itu turun, ya Nabi itu nggak marah-marah, kamu gimana sih kok nggak ikutin perintah panglima? Ini gara-gara kamu, kita semua pada banyak yang syahid, banyak yang gugur, kita kalah. Enggak. Ya, karena Allah menginginkan kepada kita lewat perang Uhud ini, Allah abadikan dalam surat Ali Imran untuk jangan berkata kasar, ya, harus berlemah lembut. Ini padahal kesalahannya fatal banget loh, kesalahannya sampai perang Uhud itu kita mengalami kerugian yang besar. Apalagi ketika kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kita. Jadi harus, apalagi misal di medsos gitu ya, kalau bisa japri aja. Jangan di halayak umum. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau kita memberi masukan atau kritikan di depan umum, itu sesungguhnya kita tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Kita tuh ingin menjatuhkan dia. Jadi memang ilmu yang bermanfaat ini harus kita miliki, dan tiap hari kita nggak ada waktu, nggak satu hari itu tidak berlalu tanpa ikro. Tadi ikro itu bukan hanya membaca tapi mempelajari. Jadi kita menyampaikan satu hal yang pahit itu bukan untuk menyudutkan dia, ya nih rasa dia nggak gitu, tapi memang untuk menginginkan kebaikan. Tadi nasuha, nasihat itu kan sama dengan nasuha, jujur nggak, murni nggak? Kita kan tobat sama Allah, tobat nasuha kan benar-benar murni, menginginkan kebaikan, menginginkan hubungannya itu baik sama Allah. Agar kita merajut hubungan yang mesra sama Allah, agar Allah tolong kita ketika kita khilaf, agar Allah ampuni kita ketika kita berdosa. Sebagaimana kita juga menginginkan kebaikan kepada saudara kita. Emang nggak gampang sih. Ya, selalu minta pertolongan Allah. Dan memang harus dilatih, Bun. Maka ada hadis juga yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Ya, tapi kewajiban untuk watawasabil haq, watawasabil sabr itu tetap ada. Itu wajib hukumnya. Cuman harus ada caranya. Itu sebabnya Rasulullah SAW dihadirkan ke tengah-tengah manusia supaya kasih tahu gimana loh tuh akhlak yang baik. Jadi Rasulullah SAW bukan ngajarin kita sholat, puasa, haji, umroh, berniaga, bermuamalah, enggak. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia. Ya, gimana sih caranya ketika kita mengkritik orang itu supaya dia berubah jadi baik loh.
bukan dia jadi malu, ya kan innamal kita menginginkan dia bagaimana yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, ya para imam, para ulama mencontohkan kepada kita. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Ewing ya. Baik. Jadi memang ini ya, memang ini hadisnya sangat sangat populer ya, masyhur ya, tapi banyak orang salah menempatkan hadis ini untuk menjudutkan saudaranya. Padahal memang mungkin saudaranya memiliki kesalahan itu, tetapi dia harus ditolong. Karena kalau kita nggak tolong, mungkin dia tidak bisa, mungkin dia diancam oleh azab ya. Mungkin dengan kesalahannya yang kita tidak kasih tahu, dia bisa tergelincir ke neraka. Ya, tapi memang ada adabnya dan memang itu harus dipelajari, harus dilatih dan lurusin niat kita nih. Kalau memang niat kita lurus, terus kita udah latih, terus kita kasih tahu dia nggak terima, ya kita doain terus aja. Jadi kewajiban kita untuk mengajak kepada kebaikan, bukan untuk memutuskan dia untuk mengikuti kita, bukan. Itu bukan ranah kita, itu bukan tanggung jawab kita, itu bukan urusan kita. Jadi kita tuh jangan ngurusin urusannya Allah, itu urusannya Allah, hidayah, ya taufik. Urusan kita adalah bagaimana kita beribadah, hablum minallah, hablum minan nas. Baik, mungkin Bu Ai mau menambahkan, silakan Bu. Habis nggak ada yang Bu tanya Ida, sayang. silakan. Saya bertanya. Silakan Bunda. Bunda Iya, Bunda. Astri mau tanya. Sekarang dengan masalah ART kan kita agak kesulitan ya. Maksudnya makin susah cari ART yang ideal sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana kalau kita menghadapi masalah satu saat terus kita dihadapkan ada ART yang bagus tapi maaf berbeda akidah dengan kita, gimana? RT ini. ART, maksudnya asisten rumah tangga, pembantu. ART. Kalau ART nggak ada masalah ya. Kan ada ART ya? itu kan tidak memberikan kebijakan ya. Yang dilarang ketika kita memilih pemimpin itu kan karena dia mengeluarkan kebijakan. Mengeluarkan kebijakan, oke. Ya kan? Karena itu kan di bawah binaannya kita gitu kan ya. Hanya kan sebenarnya kan ada keuntungannya, misalnya pada saat hari Idul Fitri dia masih bisa bantu kita karena dia maksudnya mungkin nggak pulang, nggak mudik gitu kan, salah satu keuntungan. Atau kita balik lagi niatnya gimana kalau dia tuh bisa melihat akhlak kita yang baik terus dia bisa. Iya, salah satunya itu juga ya. Ibu saya ini kok walaupun dia repot, walaupun dia ini kok tetap baik ya sama saya gitu. Misalnya kalau ART saya itu dia saum sunnah gitu, Senin Kamis dia rajin gitu, saya meliburkan dia untuk udah nggak usah ngosrek-ngosrek kalau Senin Kamis, ya jangan sok kuat deh gitu misalnya gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada ART kita yang memang tidak satu akidah sama kita, dia bisa melihat baiknya ibu saya ya, baiknya ayah tuan saya ini kok dia tidak menzolimi gitu, dan dia memberikan kesempatan misalnya ketika dia mesti ada acara misa, acara Natal, acara apa misalnya, acara kebaktian gitu yang tidak jatuh pada hari Minggu misalnya, ketika dia minta izin untuk keperluan, kan ada tuh retret lah apalah gitu. Kita lihat kalau memang tidak ada tugasnya, ya silakan, itu memang hak kamu, silakan aja gitu. Jadi dia bisa melihat keindahan akhlak kita, ya. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah ya dengan akhlak kita, dengan menjadi inspirator yang baik bagi dia gitu. Jadi kalau untuk ART sih nggak ada masalah ya Bunda, kan saja selama tadi dia tidak mengganggu, tidak mengganggu ibadah-ibadah kita. Satu lagi dong Bun, boleh sharing pengalaman hidup nggak Bun? Boleh, saya tahu kan Bunda Astri kan dulu masa mudanya pernah studi di Jerman, terus bisa sampai ke taraf seperti ini tuh prosesnya itu mencari atau seperti apa? Jadi saya tuh alhamdulillah lahir dari keluarga seniman ya, bukan keluarga santri sebenarnya. Jadi kakek saya adalah ulama, ulama di Medan, di Sumatera Utara, bupati yang memang kalau zaman dulu tuh pengajarannya cukup keras ya, strict. Tidak seperti yang tidak bisa kita lakukan pada zaman kini, anak zaman now bisa lari kalau digituin. Ibu saya seorang penyanyi sehingga harus merubah namanya. Jadi ibu saya sebenarnya namanya Fauzia Hanum, tapi karena ayah yang begitu keras ya, orang Aceh gitu, menjadi Ivona Krisna itu untuk untuk agar boleh gitu ikut bintang radio apa. Tapi dididik dengan pendidikan agama yang sangat kuat. Ibu saya itu bukan hanya saya
memberikan komando. Tapi usianya mau 83 tahun. Beliau itu sosok, beliau selalu mengajarkan, ya kan kalau pendidikan itu kan 0 sampai 7 tahun kan didik anakmu dengan bermain, bercerita, bernyanyi. Tapi kalau 7 sampai 14 tahun adab anakmu. Jadi kita tuh diadab ya oleh ibu saya, oleh keluarga saya tuh untuk tentang muraqabatullah. Jadi kalau sholat tuh kalau dulu sih memang masih tradisional nih ya, ini tanda kutip nih nggak usah diikutin. Kalau ibu zaman dulu kan kalau nggak sholat dicubit misalnya gitu ya, kalau nggak ngaji dipelototin gitu. Tapi ibu saya juga menjalankan hal itu. Jadi kami itu maghrib dan subuh harus berjamaah. Setiap hari ada guru datang ke rumah. Nah, jadi ketika saya mau berangkat ke Jerman pun usia saya tuh 21 tahun, saya tuh disyaratkan untuk menikah. Karena ibu saya tahu bahwa saya tuh di Jerman bertemu dengan sosok pemuda yang luar biasa yang telah menambat hati saya. Terus saya ketemu itu bulan September ya. Terus bulan Desember beliau itu datang ke Indonesia, terus mengajak saya untuk kuliah di Jerman. Terus saya bilang sama ibu saya, boleh nggak kuliah di Jerman? Ibu saya bilang sangat tegas, boleh. Asal satu syaratnya, apa? Nikah dulu. Jadi saya itu menikah muda, atas dalam tanda kutip ya paksaan. Sebenarnya bukan paksaan sih, tapi waktu itu memang ya baru mengenal dan ketemunya tuh sedikit sekali karena beliau ada di Jerman, saya di Indonesia. Tapi ketika pulang bulan Desember itu dia mengajak saya untuk kuliah di sana dan dia ayo ya udah kalau gitu kita ayo menikah gitu. Ya memang dimudahkan Allah. Jadi memang pernikahan kami itu landasan pertemuan itu dulu mungkin makamnya masih takut gitu, takut sama Allah. Yang dengan berjalannya waktu, dengan belajar, ya kita punya ilmu gitu. Satu hal yang ibu saya tancapkan kepada saya, kamu kalau mau melakukan apa saja, lakukan saja. But you must pay the risk. Kamu tanggung resikonya sendiri. Jadi kita itu dididik mau ngapa-ngapain ya, selama itu akidah sudah dijalankan ya, ibadah-ibadah yang makruh sudah dijalankan. Karena kamu nanti di Jerman, saya nggak ada di sebelah kamu. Kamu di sekolah, saya nggak ada di sebelah kamu. Kamu kuliah, orang tua tuh kita tidak bisa 24 jam di samping anak-anak. Jadi ibu saya itu mendidik kami beragama tuh bukan hanya dengan memberikan komando, tapi mencontohkan. Bahkan sejak SMA saya tuh udah puasa Senin Kamis, bayangin Bun. Sampai ada teman ibu saya bilang, kok kamu soleha banget sih gitu. Saya pikir kenapa ya? Oh karena ibu saya membiasakan kami. Karena ibu saya itu kalau Senin Kamis puasa, jadi kita ngikut. Orang tua itu kan anak-anak itu kan peniru yang sangat ulung ya. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita saleh-saleha ya tinggal memantaskan diri saja gitu. Jadi ngikut gitu. Jadi dulu mungkin puasa sunnahnya juga mungkin niatnya bukan karena Allah, mungkin karena mama juga puasa ya udah aku puasa juga dia gitu. Ibu saya tuh ngajakin kira taklim. Nah zaman dulu itu saya SMP itu nggak ada taklim remaja, ada taklim dulu ibu. Kita ikut taklim. Nah kalau kita hidup dalam lingkungan yang baik, maka Allah akan tempatkan kita di lingkungan yang baik. Di Jerman pun saya bertemu dengan PPME, Persatuan Pelajar Muslim Eropa, yang ada kajian setiap bulannya. Gitu. Tapi pada saat itu yang ngajinya baru ngaji begitu aja gitu, nggak tahu bahwa kerudung itu wajib. Dulu saya seniman, saya main film nggak pakai kerudung. Itu bukan karena saya nggak mau pakai kerudung, karena saya nggak tahu, masya Allah, nggak tahu bahwa jilbab ini wajib bagi perempuan mukallaf. Saya pikir tuh dulu pakai kerudung kalau pulang haji, kalau udah ada nenek baru pakai. Saya pikir tuh gitu, itulah minimnya pemahaman kita. Sebabnya tadi tadabur. Padahal udah taklim, udah ngaji, tapi tidak memahami apa yang saya baca. Itu tapi Allah itu maha sayang sama kita. Allah tuntun kita kepada kajian-kajian yang kita punya guru-guru tadabur sehingga kita memahami ternyata itu wajib toh. Dan Allah itu bukan melihat awal tapi melihat bagaimana ibadah akhir kita yang baik. Wala akhiru khairul laka minal ula, yang akhir itu lebih baik daripada yang awal gitu. Jadi kan kabar gembira semuanya gitu walaupun memang menjalankannya susah. Dengan berjalannya waktu itu kita belajar tadabbur, saya belajar tafhim, belajar pemahaman Al-Quran, sehingga mungkin sistemnya bukan sistem ngejar pahala, tapi sistemnya belajar mengerti. Kalau Allah sama kita. Nah,
di situ terjalin pakai bahasa Jerman, saya kan nggak tahu arti, tapi karena cinta ya sama 10 kebaikan satu hurufnya, rasanya kok ada. Memang Al-Quran itu Masya Allah. Tetapi kalau tidak kita tadaburi, kalau kita tidak pelajari, kita tidak bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Pun ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah berupaya untuk mengamalkan, kita tetap manusia yang punya banyak ujian-ujian. Jadi selalu minta pertolongan sama Allah, minta taufik, ya Allah mudahin. Kalaupun terpeleset, jatuh ke dalam salah dan dosa dan khilaf, ya Allah berikan kita kesempatan kembali. Bahkan ada Bun ya, orang yang masuk surga itu karena apa? Karena dosa yang dia lakukan. Ada orang masuk neraka karena ibadah yang dia lakukan. Ini hati-hati. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi ada orang yang syahid, ada orang yang qori, ada orang yang suka berinfak. Ada orang yang mati syahid itu kan dia bigairi hisab, tanpa hisab. Ya. Tapi ketika dia melahir, Allah tanya, kenapa engkau berperang? Dia bilang apa? Aku menginginkan kalimat la ilaha illallah tegak. Kazabta, engkau dusta. Engkau itu berperang supaya dibilang kamu tuh pemberani, supaya dibilang kamu tuh pahlawan. Maka Allah lemparkan dia ke neraka jahanam. Tertutup oleh ria, ya. Jadi dia tuh niatnya bukan karena Allah, tapi mereka pengen jadi pahlawan. Ya, dan niat itu kita nggak ada yang tahu ya Bun ya. Nggak ada yang tahu. Yeah. Bahkan malaikat nggak tahu niat kita. Ada orang yang suka baca Al-Quran, bagus baca Al-Qurannya. Ya, ketika ditanya kenapa kamu melakukan Al-Quran dengan indah, aku membaca Al-Quran karena engkau ya Rabb. Kazab, tak engkau dusta. Engkau baca Quran, engkau jadi qori supaya dibilang apa? Indah. Supaya orang-orang kagum. Ya, ria tadi. Ada orang yang berinfak, ya, dermawan sekali. Tapi niatnya untuk dipuji, untuk dibilang dermawan. Itu semua dimasukkan ke dalam neraka. Yeah. Ada orang yang berbuat dosa, berbuat keji, perbuatan dosa besar. Tapi dia taubatan nasuha. Tadi nasuha, taubatnya jujur. Nasuha, taubatnya itu ikhlas, murni. Dia mengharap memiliki kedekatan. Dia berharap memiliki satu ikatan, hubungan yang kuat. Maka dengan taubatnya itu dia selalu mengingat-ingat dosanya. Dia nangis, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya banyak banget. Dia beristighfar, dia berjanji dia nggak mau bikin lagi, dan dia ganti amal-amal salahnya dengan amal-amal saleh. Maka dengan taubatnya itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi ini kan kabar gembira buat kita semua yang punya banyak khilaf dan salah, karena memang anak cucu Adam itu tempatnya salah dan dosa. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, selalu minta pertolongan Allah, dan selalu berjuang setiap hari. Itu nggak boleh hari berlalu tanpa tambahnya ilmu, tambah kajian. Walaupun mungkin pengajian Azhar ini mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi kajian online kita harus setiap hari. Jadi sekarang kajian bertebaran di mana-mana, kita harus pilih tuh, ada kajian yang tadabur, ada kajian taklim, ada kajian bagaimana kebutuhan kehidupan kita. Apa yang kurang bagi kita yang mengisi. Mudah-mudahan menjawab ya Bun. Terima kasih. Sama-sama, Terima kasih Bunda. Sama-sama. Mohon maaf, boleh ada satu pertanyaan lagi? Ya, silakan Mbak Triasari. Triasari, Ibu Sari. Bu Ustazah, saya mau tanya. Ini sehubungan dengan nantinya kita akan berpulang semua menghadap Allah. Jadi hubungan hablum minallah ini sudah seharusnya terpupuk dari awal. Akan tetapi dengan bertambahnya usia, mungkin bisa sampai 60, 70, 80, bahkan orang tua saya itu sudah menjelang 90. Tapi masih ada rasa ketakutan, tidak siap, masih terlalu sayang pada anak-anak, tidak mau jauh pada anak-anak. Nah, ini bagaimana caranya agar kita siap menghadap pada Allah yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita agungkan. Itu saja pertanyaan saya. Baik, Bunda Sari. Kita manusia nggak pernah ini nggak pernah siap.
untuk sholat, untuk taat, kita tetap taat. Dan memang yang benar itu hidup kita memang di antara khauf dan roja, Bung. Di antara takut dan harap. Kalau kita terlalu takut, kalau terlalu khauf gitu, kita jadi frustasi, jadi nggak efektif. Jadi tidak bisa membangun hablum minallah, apalagi hablum minanas. Kalau hablum minallah itu kan ghafurur rahim. Ya mujibah sa'ili, mengijabah semua keinginan kita. Kalau hablum minanas kan banyak banget kekurangannya. Bahkan ada yang nggak mau maafin. Bahkan ada yang nggak mau menerima kekurangan kita. Ribet deh Bu kalau hablum minanas ini. Dan urusan kita nanti di yaumil akhir, hablum minanas itu akan dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya di Indonesia, di negara-negara rukun Melayu ada halal bihalal tuh. Supaya ketika hablum minallahnya sudah suci, kembali fitrah, kembali kepada asal kejadian, ya. Tapi hablum minannasnya juga harus dihapus. Makanya minta dihalalkan. Padahal halal bihalal itu bukan bahasa Arab. Walaupun diambil dari bahasa Arab. Orang Arab tuh nggak tahu apa maknanya halal bihalal. Tapi memang memiliki landasan teologis. Tadi surat Ali Imran ayat 34 tadi, saling memaafkan, memberikan maaf. Ya, jadi kita tuh memang hidupnya tuh harus di antara khauf dan roja. Tapi juga jangan terlalu roja. Saya mau udah insya Allah dah, tobat saya udah nasuha. Saya tuh udah tiap hari tuh ngaji ya 1 juz. Saya tuh lihat nih, mata saya merah kan, tiap malam tahajud. Saya tuh udah saum tuh bukan Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan Daud. Saya tuh infak, ya saya nggak mau dapat doa dari malaikat yang ya Allah berilah berkah kepada orang yang berinfak dan berilah azab kepada orang yang bakhil gitu. Saya nggak mau kena hadis itu. Tiap hari saya infak. Tapi kan bahaya. Emang kita tahu itu diterima? Emang kita tahu itu sempurna? Ya, memang kita beribadah harus yakin, hakul yakin ibadah itu diterima. Maka Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita fokus kepada ibadah itu diterima sama Allah. Bukan berapa banyaknya, tapi fokus ibadah ini diterima. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Karena kan kalau dosa-dosa dalam hati kita tuh rasa nggak seneng, rasa kesel gitu, itu nggak dicatat jadi dosa ketika tidak kita keluarkan dalam jasad kita, dalam fisik kita, dalam lisan kita. Kalau kita lihat orang nggak senang, itu langsung istighfar, itu nggak dihitung dengan dosa, itu dihitung dengan istighfar. Jadi kita ini memang spesiesnya manusia, makanya tadi kenapa Allah tuh mewajibkan kita punya hablum minannas, karena nanti ada orang-orang yang bisa memberikan kita syafaat. Syafaat itu bukan hanya dari Nabi, bukannya dari anak-anak kita yang saleh-salehah, tapi juga bisa syafaat dari tetangga kita. Ya, syafaat dari orang yang mungkin ketika dia salah jalan, kita tunjukin jalan, terus dia sebutin namanya, oh ini, saya sampai hari ini masih ingat sosok perempuan yang nganterin ibu saya tuh pulang. Jadi ibu saya tuh mau pulang di perkantoran, manggil-manggil supirnya saya tuh nggak datang, terus dia datang dengan mobilnya, namanya Anti gitu. Terus dia bilang, Nanti Ibu mau kemana? Saya mau pulang, tapi supir saya nggak. Yaudah Anti anterin deh, dianterin ke rumahnya. Terus ibu saya bilang, sampai hari ini saya nggak bisa hilang itu kebaikannya. Atau satu orang, Irfan Hakim tuh pernah saya dulu sama anak mas suster saya pernah terpisah, suster saya nggak pegang HP. Bayangin tuh kayak gimana, mau gimana nih anak saya sama suster saya. Tiba-tiba suster saya telepon saya, loh sus, ini telepon siapa? Teleponnya Mas Irfan Hakim. Saya bilang ini anak Ibunda Asrifah, pinjam dong HP-nya gitu. Terus dikasih pinjam. Saya kalau ketemu Irfan apa Irfan sebel gitu, udah kali bun. Saya tuh nggak hilang sampai sekarang kebaikannya. Jadi hati-hati dan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Itu ada orang yang tertanam yang susah untuk melupakan dan susah untuk memaafkan. Jadi kapan kita siap? Nggak pernah ada siap. Tapi kita tidak membenci. Itu yang terpenting. Yang terpenting itu kalau orang tuh benci dengan kematian. Benci. Nggak mau ketemu sama Allah. Itu enggak.
bedanya apa? Kalau ghafur tuh diampuni, tapi masih ada di buku catatan amal kita. Tapi kalau afun, dimaafkan, itu udah diampuni, dihapus. Jadi nanti tuh kalau di hari hisab, ya kalau guru saya menganalogikan, kita di hari hisab kan kita lihat film kita sendiri ini dari malaikat penjaga pencatat amal baik kita, tiba-tiba ada video yang gitu. Terus kita tanya, ya Allah ini apa? Oh ini dosa-dosa kamu yang sudah dihapus. Karena apa? Karena istighfar kamu, karena kamu memaafkan saudaramu, karena kamu menolong tetanggamu, itu terhapus semua dosa-dosa. Sehingga kita ketika di hari hisab itu tidak dipermalukan dengan dosa-dosa dan khilaf kita. Jadi intinya adalah cintai Allah, hablum minallah, dengan semampu kita. Gimana caranya? Baca surat cintanya. Terus apa? Pahami surat cintanya. Ya, pelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu kalau kita sudah bergetar hati kita ketika nama Allah disebutkan, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik ya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Itu ciri-cirinya itu. Kalau itu kan nggak bisa dibikin-bikin, Bun. Ciri-ciri orang beriman itu dia bergetar hatinya ketika Allah disebutkan. Ya. Jadi ketika kita menginginkan syafaat, kenapa kita begitu mencintai Rasulullah SAW yang menginginkan kebaikan kepada kita, yang menunggu di Telaga Kausar, yang memberikan kita syafaat, maka sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Bangun tuh baca 10 ayat surat Ali Imran, tidur baca 10 ayat surat Kahfi. Mungkin kita belum hafal, ya baca aja kalau belum hafal, dibikin mudah gitu. Ya, apalagi sunnah-sunnahnya. Memaafkan orang yang menzolimi kita. Aduh, masya Allah beratnya, kayak ada truk di dada ini, Bun. Tapi sebagaimana kita menginginkan Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita maafkan saudara-saudara kita. Nanti Allah sempurnakan ibadah kita. Bagaimana dengan anak-anak kita, dengan suami kita? Suami saya 2 bulan yang lalu wafat. Sedih ya? Banget, sedih. Rindu nggak? Rindulah. Tapi saya fokus kepada janji Allah. Nanti Allah akan pertemukan di jannah. Di jannatu adn. Yadkhulunaha wa min solaha min abaihim min aswajihim. Nanti Allah pertemukan kita di jannah. Ini yang janji Allah. Yang maha benar janjinya. Nggak pernah ingkar janji. Jadi sedih nggak? Sedihlah. Tapi kita bukan milik kita. Ini diri kita bukan milik kita. Anak-anak kita bukan milik kita. Suami kita, orang tua kita bukan milik kita. Tetapi kita akan kembali berkumpul di satu kehidupan yang akan abadi, yang Allah sudah janjikan. Ya Bunda nanti buka surat Tur ayat ke-21. Ya, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatahum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti aku akan pertemukan mereka dengan keluarganya, dengan anak cucunya, yang ketika di dunia mereka saling mengingatkan tentang keimanan. Itu tugas kita, Bunda. Kalau kita jujur, Allah akan merealisasikan cita-cita kita. Cita-cita kita apa? Jannatu adn, surga. Itu sebabnya saya bilang sama anak-anak, bilang sama suami sejak awal kita menikah. Saya ingin kamu jadi imam. Saya bilang sama anak-anak, mohon maaf ya kalau mama tuh cerewet atau mama suka mengulang-ulang, suka mengingat-ingat, karena aku ingin bertemu denganmu bukan hanya di sini, tapi nanti di surga. Ya, jadi kita harus memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita. Ya, harus agar anak-anak kita menunaikan hak-hak Allah dalam dirinya. Karena kewajiban-kewajiban yang dia tunaikan itu benefitnya buat mereka, bukan buat Allah. Dan larangan-larangan yang Allah larang itu bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk menghindari bahaya bagi yang melakukannya. Jadi anak-anak itu harus kasih mengenal, ya, harus makrifat. Jangan kita senang saja ketika anak-anak kita sudah sholat, bisa baca Quran, tapi dia tidak mengenal Allah, ya, tidak menunaikan hak-haknya. Yang dipikirin, yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban, yang dipikirin hak-haknya aja. Ya, hak anak apa sih? Hak anak kan bermain gitu ya. Jadi kita dengan Bunda, insya Allah
Jadi 4 tahun ketika dia itu pergi, saya setiap siang tidur di kamarnya, pelukin, guling yang dia peluk gitu ya, rindu air mata berlinang. Ya, tapi kan kita akan bertemu lagi. Begitu juga nanti ketika kita wafat. Kalau kita saling mengingatkan tentang keimanan. Al-haq nabihim, aku pertemukan mereka. Itu sebabnya ketika adik saya wafat ya beberapa tahun yang lalu, saya lihat jenazahnya itu, kok saya sedih banget ya, kayaknya dunia itu mau kiamat. Tapi ada running text di sini. Ya, ada orang-orang yang beriman. Selalu mengingatkan tentang keimanan, maka nanti Allah pertemukan dia. Jadi kita ketemu lagi, Bun. Jadi sedihnya memang sedih. Rasulullah SAW ketika anaknya wafat sedih berlinang air matanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini air mata apa? Ini air mata cinta. Jadi air mata kita, rindu kita itu bentuk cinta. Tapi fokus pada apa yang Allah janjikan, kita akan bertemu di surganya nanti ketika kita sungguh-sungguh saling mengingatkan tentang keimanan. Mungkin gitu ya Mbak Sari, jadi rojaknya, khauf dan rojaknya proporsional, siapnya memang membuat jadi sarana kita untuk sungguh-sungguh bersiap-siap. Jadi siap-siap itu memang diperlukan Bunda. Jadi siap-siap itu mumpung kita masih punya waktu, mumpung Allah berikan kita waktu untuk bertobat, untuk berbekal. Nah, menggunakan waktu dengan baik-baiknya dengan punya hablum minallah dan hablum minas yang baik. Mudah-mudahan menjawab Mbak Sari ya, dan saling menguatkan kita sama-sama Bunda. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Azhara ini menjadi satu kumpulan orang-orang yang selalu mendapat doa dari para malaikat ketika berkumpul. Kita saling belajar ya, saling mengingatkan tentang kebaikan dan saling menyemangati ya bahwa kita adalah manusia yang punya banyak kelemahan, banyak kekurangan, saling menyemangati untuk watawasobil haq, watawasobil sober, watawasobil marhamah, saling mengingatkan tentang kasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kesalahan itu pasti datang dari saya, dihapus saja, ya di-delete saja, dan kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi insya Allah syukran jazakallah khair kepada Bunda Astri yang sudah menyampaikan materinya pada kajian pagi hari ini. Baik, selanjutnya yaitu kita tutup acara kajian pada siang hari ini. Untuk Bunda Astri berkenan untuk membacakan doa penutup. Baik, sama-sama kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi auzidni an azkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardo wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang mampu mensyukuri nikmat yang Kau berikan dan juga nikmat pada orang tua kami ya Rabbana. Maafkan kami, terima taubat kami ya Rabb. Mampukan kami beramal soleh yang Kau ridhoi. Jauhkan kami dari amal-amal soleh yang Kau murkai ya Rabb. Terimalah taubat kami. Jadikanlah kami, anak cucu keturunan kami, orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Jadikanlah pasangan kami, anak-anak cucu keturunan kami, orang-orang yang menjadi permata hati kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal fadil rizq. Rabbana la tu'si qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina azabannar. Alhamdulillahi wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair ya Bunda Astri sudah menyempatkan waktunya menyampaikan materinya pada kajian pagi hari ini. Insya Allah semoga materi ini itu sangat bermanfaat dan bisa kita pakai hari-hari.
dan seluruh jamaah yang sudah turut hadir dalam kajian pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu. Dah. Untuk jamaah boleh diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih.